Selamat siang, kembali lagi bersama New Radar Garut. Kali ini kita kedatangan tamu dari Satpol PP Kabupaten Garut. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Alhamdulillah kita narasumbernya langsung dari Kepala Satpol PP Kabupaten Garut ya, sama Pak Haji Hendra S. Gumilang, Pak. Ya. Ini Pak, kalau untuk berbicara fungsi ataupun Satpol PP sendiri dalam Satgas penanganan COVID sebagai apa aja sih Pak? Ya. Pertama tentu saya mengucapkan selamat kepada seluruh pendengar atau pemirsa. Saya sampaikan bahwa Satuan Polisi Pawang Pajak Kabupaten Garut sama dengan Satpol PP seluruh Indonesia berfungsi untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Dan kebetulan dalam gugus tugas COVID-19 Satpol PP selaku divisi operasi dalam gugus tugas COVID-19. Kalau ini Pak, sejauh ini kan Bupati sendiri sudah mengeluarkan perbu gitu ya untuk penegakan prokes itu sendiri, protokol kesehatan. Nah, ini dilakukan langsung apa sosialisasi dulu, terus kemudian razia atau operasi atau seperti apa Pak setelah lagi perda atau perbu itu? Ya. Jadi izin saya sampaikan di Perbu 47 tahun 2020 itu ada beberapa SKPD mempunyai fungsi masing-masing. Ya. Nah kebetulan Satpol PP bersama TNI Polri dan APH lainnya dan Satgas Covid bertugas untuk menegakkan aturan. Untuk sosialisasi itu dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan SKPD yang lain. Jadi tetap dilakukan sosialisasi dan penegakan, tetapi untuk sosialisasi dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Nah ini Pak, kalau untuk penegakannya sendiri Satpol PP ini sejauh ini berapa pelanggar sih Pak yang tercatat di warga Kabupaten Garut ini, banyak atau enggak? Ya. Jadi kalau dilihat banyak dan tidak relatif Pak ya. Jadi saya ada datanya. Kita laksanakan sejak bulan Agustus. Di Agustus itu kurang lebih 6,39% pelanggar. Kemudian di bulan September 0,61 pelanggar. Berarti ada penurunan Pak ya? Ada penurunan alhamdulillah. Dan kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada seluruh warga. Yang di bulan Oktober terakhir kemarin adalah 0,43%. Itu dari persentase. Tapi kalau dilihat dari jumlah orang yang tidak patuh itu sebanyak dari 365.228 yang lewat di titik operasi, yang tidak patuh itu ada 2.690. Mungkin 2.000 juga berarti mencapai di angka 2.000 ya. Kalau dilihat angka 2.690 itu banyak Pak. Ya, ya. Tapi kalau dilihat persentase Dari jumlah dengan yang penduduk, patuh, ya. bukan dengan jumlah penduduk, dengan yang patuh pada saat operasi itu hanya 0,72%. Berarti di bawah 1%. Hanya segitu. Jadi 0,72 yang melanggar. Jadi artinya tingkat kepatuhannya masih baik Pak ya untuk warga Kabupaten Garut. Alhamdulillah Pak untuk di titik operasi. Karena kita juga serentak di 42 kecamatan. Oh, bukan hanya di satu titik Bukan. itu langsung serentak ya. Betul. Kita tingkat kabupaten bersama TNI Polri dan Satuan Gugus Tugas. Tapi di 42 kecamatan juga di Kabupaten Garut dipimpin oleh Pak Camat, Pak Danamil, Pak Polsek, Puskesmas juga melakukan operasi yang sama. Nah ini Pak ada kendala ataupun hasil temuan di lapangan ketika kita melakukan operasi justisi ini kan terkadang maaf itu kan barangkali ada yang alasan sampai bersih tegang atau ibaratnya ada hal yang menarik nggak sih atau kendala yang susah dialami ketika melakukan operasi justisi ini dalam menegakkan perda itu? Jadi saya sampaikan sekali lagi untuk di Kabupaten Garut di titik operasi. Jadi saya sampaikan dulu ya. Untuk titik operasi di Garut yang dilakukan oleh Satpol PP Garut, yang pertama itu di pusat kota Pak, di Jalan Ahmad Yani dan di pos polisi Tarogong Kaler, Pak. Kemudian di Bundaran Simpang 5 Tarogong, Kecamatan Karangpawitan, Sukawening, Banjarmasin dan Cilawu. Nah jadi kita titik itu. Alhamdulillah Pak, jadi semua pelanggar itu hampir semuanya itu begitu kita tegur, begitu kita sampaikan bahwa bapak atau ibu melanggar,
mereka menyadari kalau mereka melanggar, dan begitu kita data, kita catat, mereka patuh. Hampir tidak ada yang istilahnya apa, protes dan lain sebagainya. Dan alasan mereka juga rata-rata lupa. Karena manusia tempatnya lupa Pak. Iya, tapi tadi hanya 0,76. Ya artinya dari presentasi kan kurang dari 1% gitu kan Pak. Berarti kan ya kita bersyukurlah masyarakat kita, warga Kabupaten Garut tingkat kepatuhannya baik Pak ya, karena pelanggarnya di bawah 1%. Nah ini Pak, kalau tempat pemilihan untuk razia atau operasi justisi ini sendiri ditentukan dari apa sih Pak analisisnya ketika memilih tempat seperti dari Simpang 5, Rawong gitu? Yang pertama kita milih, alasan kita adalah pertama di zona merah. Jadi karena kebetulan zona merah berada di kawasan tadi Tarogong Kaler itu ke kota Karangpawitan, dan kebetulan juga itu kan kawasan padat. Nah, kemudian setelah kecamatan yang kita pilih titik di mana banyak orang lewat di situ dari mana-mana. Contoh di Bundaran Simpang 5 itu kan dari kecamatan Samarang, Tarogong atau Kadungora, Banyumas kan lewat situ. Bahkan dari arah Bandung pun bisa sempat sana, Tasik juga. Kemudian yang di Jalan Ahmad Yani di pusat kota juga sama, orang pasti lewat di sana. Sehingga kita lakukan operasi justisi di sini. Nah selain di jalan mungkin Pak ada nggak titik keramaian seperti mall atau pusarba gitu kan? Oh iya Pak. Jadi selain sesuai di Perbu Pak, selain titik keramaian kita juga di tempat usaha atau kegiatan. Di Perbu 47 itu yang namanya tempat usaha atau kegiatan, salah satunya adalah tempat kerja atau kantor. Kita operasi Pak ke tempat kerja kantor baik di Pemda maupun ke kecamatan sampai ke desa. Malah sampai ke UPTD di tempat. Itu serentak juga nggak Pak kayak razia justisi yang pas di Simpang 5? Enggak Pak, itu enggak serentak, tapi dilakukan setiap hari kita bagi tim. Ada yang operasi justisi di titik lokasi, ada juga yang patroli mobile Pak, mobile. Jadi ada beberapa tim kita itu. Yang patroli mobil juga sama Pak, ada yang sasarannya ke mall, ke tempat kerja, ada yang ke tempat wisata. Tapi kalau tempat wisata kita biasanya di hari Sabtu dan Minggu atau di libur panjang kayak kemarin. Kemudian juga tempat kerumunan orang, misalkan olahraga di kafe atau dan lain sebagainya, kafe kopi biasanya. Kafe kopi yang sekarang mulai lagi ramai. Termasuk juga pabrik Pak, kita ke Cangsin kemarin kebetulan juga ditinjau oleh Pak Wakil Gubernur, Pak Direktur Kemendagri juga hadir, alhamdulillah di pabrik-pabrik termasuk tentu saya ucapkan terima kasih dukungan dari Forkopimda Kabupaten Garut Pak, yang sangat mendukung. Pak Kapolri, Pak Kapolres, Pak Dandi, Pak Kajari, Pak Dadenko, Pak Bupati, kompak Pak. Kita dukungannya ada foto hadir lengkap di Simpang 5. Ini kemudian Pak yang cukup menarik, bahkan kalau nggak salah dengar instruksi Pak Jokowi juga kemarin kan mewanti-wanti Pak. Contoh liburan kemarin ketika tanggal 28 sampai awal November kan libur panjang gitu. Nah, yang jadi perhatian di Garut ini kan banyak tempat wisata Pak. Gimana sih Pak ini kan untuk mencegah ataupun memutus mata rantai COVID ini di tempat-tempat wisata ini? Ya. Ke tempat wisata sama Pak, kita di tupoksi Satpol saja Pak, kita menegakkan Perbu 47. Jadi kita datang ke tempat wisata, kemudian kita himbau pemilik atau pengelola atau penanggung jawabnya, apakah mereka sudah menyediakan sarana prasarana prokes atau protokol kesehatan. Misalkan begitu datang ke tempat wisata harus ada spanduk atau banner apapun yang mengingatkan masyarakat agar taat. Yang kedua, apakah itu ada tempat cuci tangan atau hand sanitizer. Setelah itu apakah ada pengaturan jaga jaraknya minimal 1 meter. Kalau porsi makan biasanya ada 4, mungkin diambil 2 jadi 2. Dan kalau mungkin tidak bisa diambil porsinya, ya minimal ada tanda silang. Kita pantau itu Pak. Kalau yang taat kita kasih stiker sudah dipantau. Kalau untuk yang nggak taat gimana itu Pak? Yang kita taat tentu di sanksi di Perbu itu ada 3 Pak. Pertama sanksi ringan, sanksi sedang dan sanksi berat. Yang tidak taat tentu kita pertama teguran lisan dulu. Secara lisan dulu kita tegur, besoknya atau lusanya kita pantau lagi. Kalau masih membandel kita tegur secara tertulis. Nah, teguran tertulis. Tapi kalau taat ya sudah, kita ucapkan terima kasih. Nah sejauh ini Kabupaten Garut sendiri Pak
untuk tempat usaha ataupun wisata itu baca nggak sih Pak, atau ada yang sudah mendapatkan sanksi berat atau baru teguran di sana sih Pak? Jadi di sini juga saya ucapkan terima kasih Pak. Jadi pengusaha di Garut itu begitu ditegur lisan, kita cek lagi, mereka menerapkan itu. Jadi sudah ada, mungkin dulunya tidak ada tempat cuci tangan, sekarang ada. Tinggal mungkin kesadaran pengunjungnya memanfaatkan tidak itu fasilitas protokol kesehatan. Karena memang sebetulnya kembali lagi ke pribadi masing-masing Pak ya. Kita bisa memutus sementara rantai COVID-19 atau mencegah ketika kita secara pribadi atau diri Betul. sendiri pun mematuhi protokol kesehatan Pak Betul, ya, Pak. menyediakan masker, sanitizer, Betul. jaga jarak. Makanya jadi tergantung ke pribadi masing-masing itu Pak. Kalau penanggung jawab pengelola sudah menyediakan, tapi pengunjungnya juga tidak mentaati ya susah juga Pak. Tapi mudah-mudahan lah makin kesini makin sadar, jangan merasa kita sehat terus juga. Kita harus hati-hati, harus berusaha. Karena lebih baik mencegah Pak ya, kita Betul. mengobati Pak. Iya betul Pak. Nah, kemudian ini Pak, berbicara COVID ini kan kemarin meningkatnya grafiknya bulan kemarin cukup tinggi Pak ya. Nah, kalau dari Satpol PP sendiri itu perkembangan ininya tinggi itu dari mana aja sih Pak? Apakah memang contoh kayak kluster pesantren kan informasinya kan 80 orang bahkan mungkin bisa lebih gitu kan Pak. Nah, itu memang apakah dari luar kota ke Garut atau transmisi lokal Pak yang informasi yang terima itu? Kalau itu mohon maaf Pak, itu harus diinvest Pak, yang Diinvest. menanyakan karena yang melakukan tracing, testing dan itu adalah diinvest. Jadi kita tidak sampai ke teknis kenapa ini ada kluster ini, kita hanya fokus di kesehatan aja, penegakan disiplinnya aja ya Pak ya. betul. Nah, kalau ini Pak, tadi melihat angka itu kan memang di bawah 1%. Betul. Ada target lagi nggak Pak biar ibaratnya turun lagi gitu kan Pak, ibaratnya tingkat kepatuhannya bisa lebih taat lagi, ada Ya cara lagi tuh Pak? tentu Pak, kita ingin malah kita menginginkan ada 100% masyarakat Garut itu patuh terhadap protokol kesehatan. Dan juga dalam kesempatan ini saya menghimbau mari kita sama-sama menjaga Garut ini agar tetap sehat. Ya. Tapi mungkin tadi Pak susah untuk menyampai 100% itu karena ya tidak ada yang sempurna ya. Karena dari yang melanggar itu sebenarnya mereka sudah tahu Pak. Jadi begitu kita hentikan, kenapa tidak pakai masker? Jawabannya hampir rata-rata lupa. Jadi bukan nggak ada, tidak tahu Pak. Enggak. Berarti artinya memang rata-rata masyarakat sudah memiliki masker Pak ya? Sudah minum masker, jadi alasannya itu rata-rata lupa atau malah jarak dekat Pak. Kenapa abdi mah pada tadinya, pada kawaru. Alasannya karena jaraknya cuma Nah, dekat kan, gitu. cuma kebetulan melewati pos operasi, jadi wes kena tilang gitu. Jadi tetap kita himbau, tetap kita data, walaupun alasannya apapun. Kecuali kan ada yang dikecualikan, ada apa? Nah, kalau ini Pak, razia ini penerapan prokes ini kan udah berapa bulan sih Pak di Garut dilaksanakan? Udah 3 bulan Pak, dari mulai Agustus, September, Oktober ini masuk ke November. Tapi kalau melihat grafik tadi lumayan Pak ya, dari jumlah pelanggar terus dari bulan ke bulan bisa turun ya. Alhamdulillah, kepatuhannya memang maju gitu. Alhamdulillah. Warga Kabupaten Garut. Jadi ini bukan hasil dari operasi justisi Pak, tapi ini hasil dari kepatuhan masyarakat terhadap kesehatan. Terima kasih sekali lagi masyarakat Garut. Mantap. Nah, mungkin ini nggak Pak, ada agak kiat-kiat ataupun apa yang ingin disampaikan ke khususnya untuk masyarakat Kabupaten Garut, umumnya untuk masyarakat Indonesia gitu kan Pak, biar kita bisa menjaga imun, bisa menjaga kesehatan, itu mungkin bisa sharing kegiatan Pak. Kan Bapak ada aktivitas cukup padat Pak. Nah, trik untuk menjaga agar tetap bugar dan sehat Pak di masa pandemi seperti ini bagaimana Pak? Ya, intinya yang pertama tentu protokol kesehatan dulu Pak ya. Ya. Ya jaga tetap memakai masker, tetap mencuci tangan dan menjaga jarak. Setelah itu imun tubuh, Ya, insya Allah penyakit apapun kalau kitanya imunnya kuat tidak akan masuk. Jadi caranya adalah salah satunya yang pertama yang utama pasti tentu berdoa dulu, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita sehat. Dan kita yang bekerja harus ikhlas Pak.
kalau nggak ikhlas mah kayaknya kan pukul terus Kepaksa gitu. terpaksa ya imunnya kan jadi lemah Pak kena. Nah, jadi kalau ikhlas Berarti mah kerja juga harus enjoy Pak ya, jangan merasa tertekan jadi stres sendiri itu Pak ya. itu Pak harus ikhlas, karena kalau nggak ikhlas rugi Pak. Hmm. Selain harus dikerjakan menang pahala itu kali ikhlas mah kan kayak orang kita bekerja Ridho lillahi ta'ala Pak ya. lillahi ta'ala. Insyaallah. Nah kalau ini mungkin Pak ada tambahan nggak Pak? Apakah harus minimal olahraga seminggu sekali atau sehari minimal 20 atau 10 menit itu? Itu mah betul Pak, tapi tadi ya kita menyarankan tentu harus olahraga, makan makanan bergizi, cukup istirahat dan tidur dan lain sebagainya. Seharusnya di cash Pak yang itu. Tapi ya kita sama-sama lah. Untuk kesehatan kan Dinkes lebih paham kan, jangan sampai kita wah satpol kok mau begini, enggak, kita sama-sama. Yang terpenting kita bersama-sama untuk menyadarkan masyarakat dan mengajak kembali Betul, seluruh betul. masyarakat Kabupaten Garut Saling mengingat. bahwa COVID-19 ini kalau kita bersatu, semua elemen, semua pihak terlibat, insya Allah Pak ya, Betul Pak. corona di Kabupaten Garut ini bisa teratasi. Amin, amin. Mudah-mudahan Pak. Mudah-mudahan. Amin, amin. Kembali lagi Pak, tadi kan pernah mendengar kemarin info terbaru nih Pak, ada beberapa protokol dari pegawai Garut 1 atau Garut 2 yang terkena positif. Nah, ini Pak kalau di kantor Satpol PP sendiri kan sistem kerjanya mungkin berbeda Pak, sebelum dan sesudah ada virus ini kan tentu berbeda Pak. Nah di Satpol PP sendiri misalkan di kantor biasanya ada 20 orang, sekarang cuma 10 orang. Ada WFH nggak yang kerja? Kalau di Satpol tidak ada WFH Pak. Justru mungkin TNI, Polri, Satpol, Disub, Dinkes, RSU dengan adanya COVID kita kerja justru lebih Ekstra Pak ya? lebih ekstra Pak. Jadi kita tidak mengenal waktu, kita tidak mengenal libur, tapi tahu hari libur Pak. Tapi tetap yang ngantor ada. Nggak semua ke lapangan. Ada, Sabtu Minggu kita ada, tapi jadi tetap jadi di Satpol mah tanggal hitam semua Pak. Tapi kita tahu saatnya libur karena supaya imun. Nah, kalau harus libur mungkin bawa spidol merah Pak. Nah, iya, siap. Terima kasih sarannya Pak. Tapi kita juga tetap ada libur cuma digilir Pak. Jadi kita melihat tanggal, pokoknya setiap hari jam waktu Satpol selalu siaga. Satpolnya Pak, bukan orangnya mau ganti. Satpolnya mah tetap ada gitu. Satpol tetap ada. Nah kalau ini Pak pembagian tugasnya seperti apa sih Pak? Tiap kecamatan Satpol PP 2 orang, 3 orang atau seperti apa Pak? Oh iya. Jadi kebetulan di kecamatan juga ada kok personel ada Satpol personel. PP. Itu rata-rata kurang lebih antara 5 sampai 10 orang per kecamatan. Itu di shift juga Pak? Siang, sore, Iya. malam tuh? Jadi ada yang malam, ada yang kalau malam itu biasanya bebas piket besoknya. Oh iya. Nah, diganti yang hari itu bekerja. Hmm. Kita itu ada 416 personil Satpol PP di kantor Satpol PP 186, sisanya tersebar di 42 kecamatan. Nah, Satpol PP di kecamatan itu terkecuali kalau di kecamatan itu misalkan kemarin di Pantai Selatan Pak, Ya. personil di Pamungput misalkan hanya 10 orang. Ditambah lagi. Perlu penambahan ya kita berangkat ke sana. Kita siap apabila dibutuhkan oleh kecamatan. Siap. Pertama Mungkin ini obrolan untuk closing statement Pak, ibaratnya ketua lah mungkin gitu kan dari pandangan Satpol PP sendiri untuk masyarakat dalam memutus mata rantai COVID ini seperti apa? Ya. Terima kasih yang saya hormati seluruh warga masyarakat Kabupaten Garut. Tentu yang pertama tetap supaya kita tetap sehat, tetap laksanakan 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Kemudian jangan lupa senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dan keluarga kita yang kita cintai, tetangga dan semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya tugas Satpol PP, TNI, Polri dan seluruh, tapi semuanya. Insya Allah tanpa dukungan masyarakat tentu kita tidak punya apa-apa. Tapi dengan dukungan masyarakat, insya Allah Garut, Jawa Barat, Indonesia dan seluruhnya akan sehat, bebas dari COVID. Terima kasih. Demikianlah bincang-bincang bersama Pak Haji Hendra S. Gumilang selaku Kepala Satpol PP Kabupaten Garut. Pada intinya kita nggak usah panik cemas apa yang berlebihan Pak ya, karena itu berpengaruh pada imun tubuh
kemudian kita harus tetap mentaati ataupun disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan seperti yang tadi barusan disampaikan. Kita akan kembali bersama narasumber dan tema yang berbeda. Sekian dari kami, New Radar Garut. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.